Halo Mas Dim. Pas dulu. Enggak mau. Enggak gitu. Pas dulu. Enggak mau. Apa sih? Kenapa harus tos? Lah. Enggak mau. Oke. Saya pakai wes. Makasih Mas Dim. Kenapa? Berkenan buat nyambung lagi salah satu campaign Wirati yang udah pernah dijalankan sebelumnya, yaitu Wiratalk. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa dulu kita pernah bikin Wiratalk, tapi modelnya offline. Oke. Dulu Mas Dimas kan ya, yang dulu. narasumber. Ya. Ini mau kita lanjutin dalam bentuk video seperti ini. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube untuk hasil full videonya gitu. Nah, jadi kita akan ngobrol dengan Mas Dimas. Mungkin boleh dijelasin dulu deh Mas Dimas secara singkat tentang profil Mas Dimas itu sendiri. Biar teman-teman juga tahu kan. Ya kamu aja yang kenalin dong. Soalnya kalau kalian kenalin takut salah gitu. Konteksnya sebagai apa ini? Sebagai latar belakang keseharian sehari-hari dan concernnya sekarang lagi kemana? Oke. Asumsinya circlemu nggak kenal aku lah, kan ya. Oke. Ya. Kalau ya sehari-hari konteksnya apa ya? Kalau gini, kalau sehari-hari kerjaan, kalau kerjaan itu pokoknya di area branding lah. Kalau secara umum ya. Tapi branding itu kan sebenarnya agak panjang. Nah, kalau dulu kita sering ngerjainnya secara umum itu adalah identitas visual. Jadi ngomongin logo, warna, terus sekarang mungkin tampilan sosial media dan seterusnya. Nah, makin dalam ke situ, ternyata di identitas itu nggak cukup cuma visual, tapi juga ada yang namanya value. Nah, value itu adalah hal-hal yang tidak terlihat tetapi biasanya malah bisa lebih menentukan dalam setiap brand. Nah, untuk menemukan sebuah value ternyata cukup complicated dibandingin sekedar visual. Kalau visual itu misalnya kamu mau bikin Wirati nih, ya wes selama ada tulisannya Wirati selesai. Tapi kalau pas kamu ngerancang, aku pengen orang datang ke Wirati, itu nanti dia ngerasain begini. Nah, itu sebenarnya kamu sedang menyusun value. Nah, di pekerjaan itu biasanya areanya adalah di brand strategi. Nah, brand strategi kalau pelakunya ya brand strategis. Nah, sejauh ini aku ada di area itu. Oh, jadi mungkin akhirnya dikembangkan ya. Mungkin yang dulu starting dari identity, sekarang lebih ke strategis brand gitu ya. Betul, makanya secara entitas dulu kamu kenalnya McMurrow Studio. Itu dari 2013 berarti berapa? 11 tahun lah ya. Nah, di momen 11 tahunnya itu kita transformasi jadi satu-satu associate. Itu juga alasannya karena visual nggak cukup. Jadi relate banget. Dulu misalkan aku nyari Mas Dimas, dalam bayanganku, Mas aku logonya Ben Apik ya gitu. Terus sekarang udah enggak. Aku nyari Mas Dimas, Mas brandku gimana ya ini biar oke ya gitu. Oke dalam arti oke secara keseluruhan gitu. Iya. Performance-nya gitu-gitu ya. Oke, berarti kita oke nggak? Oke lah ya. Oke. Nah, terus lanjut sebelum kita membahas lebih dalam tentang poin-poin itu, aku tuh sering dapet kayak semacam pernyataan, Mas. Pernyataan apa pertanyaan nih? Pernyataan. Oh, pernyataan dari statement lah ya. Iya, statement dari teman-teman saat misalkan kita lagi ngobrol nih, lagi ngumpul. Terus ada teman-teman yang bilang kayak kita mau kemana nih gitu. Terus ada yang nyeletuk ke ini yuk, ke brand ayo gitu. Terus dari itu tuh ada orang yang respon, oh ke situ aja ya, itu brandingnya keren gitu. Jadi kayak terus kan aku langsung punya pertanyaan, brandingnya keren, maksudnya apa gitu? Kenapa pada akhirnya orang sampai nyeletuk itu, nyeletuk bahwa brand ini secara branding itu keren gitu. Kan jadi pertanyaan buat aku secara pribadi gitu. Kalau dari kacamata Mas Dimas, kenapa? Contohnya apa itu misalnya? Contohnya misalkan industrinya deh, nggak usah brandnya. Kita mau nongkrong deh katakanlah. Mau nongkrong. Ngopi lah ya. Ngopi gitu misalkan. Nyeletuk brand A, terus ada yang nyaut, ya ke situ aja tuh brandingnya keren. Nah itu kan, cukup penasaran ya. Kalau biasanya orang kalau udah sampai punya statement keren, itu antara dia sudah pernah nyoba, udah dapat pengalamannya, atau dia cukup lama ngepoin. Belum tentu dia udah datang, tapi kalau dia ngepoin, mungkin tiap hari lihat story-nya, lihat feed-nya, wah kayaknya keren ya, gitu loh. Nah, keren itu adalah sebuah bentuk impresi. Impresi artinya apa yang membuat kita kayak mau nengok, membuat kita mau pengen nyoba. Nah, itu namanya brand impression. Nah, impresi itu seperti itu.
Walaupun bisa juga impresi itu nempel ke yang sudah pernah. Oke, jadi ada dua sudut pandang ya gitu. Mm-mm. Untuk orang yang belum pernah kesana tapi Sudah lama ngepoin. atau orang yang udah kesana tapi mungkin akhirnya dapat Iya. timbal balik yang membekas gitu. Betul. Analoginya misalnya kamu lagi seneng sama cewekmu dulu, itu pas kamu ngepoin itu kayak semuanya impresif kan. Oke, oh iya. Semuanya pengen bikin kamu lebih dekat, pengen tahu lebih lanjut, ataupun ketika nanti punya relationship itu juga wah ya memang mengesankan itu misalnya gitu. Tapi Mm. setelah aku sendiri cross check brand itu, bagiku tuh nggak keren gitu. Nah, oke, itu masuk ke bagian relevansi. Oke, relevansi. Jadi tadi aku lagi ngomong di tahap relationship, relationship. Jadi kita sama brand itu sama kayak kita dengan orang lain, dengan manusia lain. Ya. Kamu pengen kenal lebih sama seseorang ketika menurutmu orang itu punya sesuatu yang lagi pengen kamu cari, Oke. ya kan? Terus setelah itu basisnya masih asumsi gitu loh, asumsi dan impresi. Nah pas kamu ketemu ternyata nggak segitunya, atau kamu nanya ke aku nih, Mas, aku mau belajar gini-gini sama siapa ya? Sama Mas A. Orangnya gini. Oke Mas. Terus kamu ke sana, terus ternyata nggak segitunya. Belum tentu dia jelek, belum tentu itu nggak enak, tapi kamu merasa nggak relevan. Jadi setelah relation itu relevan. Oh, berarti Relevan gini, apa enggak? berarti tahap brand itu dicap keren saat orang belum pernah ke sana, itu dalam tanda petik sebenarnya lemah ya? Bukan Secara- lemah, lebih ke masih 50-50, masih asumsi. Kan bisa aja keren terus ternyata keren beneran kan bisa. Iya, tapi saat misalkan keren karena dikepoin setelah datang, ternyata nggak mendapatkan timbal balik yang itu, akhirnya itu akan terpatahkan. Ya, nah untuk merangkum si pertanyaanmu tadi, Ya. itu biasanya aku ngomongin kalau branding kotak gaduknya Ya. itu adalah bentuk, rasa, dan ingatan. Disingkat jadinya branding. Bentuk, rasa, dan ingatan. Oke. Bentuk itu apa yang bagian yang wujud. Kalau di kamu ya produkmu, terus Outletnya logomu, misalkan. outletnya, mejanya, kursinya. Ornamen macam-macam Betul. yang bisa yang bisa dilihat. Nah, rasa itu bagian ketika misalnya aku habis minum produkmu, terus habis itu ada, oh ini ternyata enak ya, ternyata bikin tenang ya, ternyata seru ya, ternyata rasa baru ya. Tapi ini enak nggak? Kalau nggak enak nggak dipesen. Nah, kadang pernah pesen ini ta? Aduh, aman banget jawabannya. Oke, siap. Iyalah, diplomasi. Terus, tapi jujur ini salah satu produk yang menurutku signature-nya cukup kuat. Kenapa? Karena sebenarnya ciri khasnya Wirati itu adalah dia memang strong secara produk, tapi jangan terlalu menonjol seperti ownernya. Maksudnya gimana itu? Jangan terlalu ingin kelihatan menonjol gitu loh. Oke. Jadi kalau produk udah enak, biarin aja produknya yang cerita. Nggak usah terlalu Nggak usah begitu ditambah-tambahi. Iya, Oke. itu membentuk rasa yang sudah pas. klaim. Emang aku tadi menonjol? Jadi over. Kalau aku tuh pendiam, santai. Wah, sangat tidak. banyak. Sangat tidak. Nah, akhirnya ketika udah hafal, oh bentuk itu termasuk salah satunya warna. Nah, warnamu dan memori yang aku punya, atau sorry belum memori, pengalaman yang aku punya itu membentuk sebuah memori. Nah kayak gitu. Dan itu yang disebut dengan ingatan. Jadi kalau bentuk itu sebenarnya brand impression, termasuk di sosial media itu kan bagian dari bentuk. Nah rasa itu adalah brand experience, pengalaman terhadap si brand. Perpaduannya itu membentuk brand equity, yang sederhananya adalah ingatan, atau kalau lebih dalam namanya memori reputasi. Oke. Nah kenapa dalam? Karena memori reputasi itu adalah cara kita mengingat seseorang, mengingat benda, mengingat tempat, itu berdasarkan reputasinya. Jadi berarti gini, kalau misalkan kita compare dengan pernyataan pertama tadi, Ya. brand itu keren. Nah, bagi orang yang belum pernah ke sana, mungkin mereka Bisa jadi, kena di brand impression-nya, di bentuknya. betul. Kalau orang udah pernah ke sana dan masih tetap bilang itu keren, berarti dia dapat Rasanya bentuk juga. plus rasa. Betul. Sehingga secara ingatan, ini keren nih, Iya. valid nih. Iya, dan jadi top of mind. Oke. Dan top of mind itu artinya dalam kategori itu. Misalnya per kopi-kopian aja kan kita juga bisa bagi coffee shop itu ada yang memang enak buat nongkrong,
memang nyari kopinya, ada juga yang memang buat kerja. Oke. Nah itu kan kategori yang berbeda bahkan di industri yang sama gitu. Menarik. Menarik. Mau cek dulu nggak? Apanya? Ya ini suaranya. Nanti Enggak. Cek atau 15? Berapa menit? Udah 10 menit. Oke, jadi Mau stop dulu nggak? Aku closing. Closing. Oh ya, tadi Jadi- ngomongnya di DW. Iya. Ya. Jadi gini, 10 menit ini menurutku cukup oke sih. Cukup ngena dan cukup bawa kita dapat banyak insight tentang apa itu tadi branding gitu kan. Kayak dari pernyataan, brand itu keren banget. Kata setelah kita pecah, ada yang pra, ada yang pasca istilah gitu kan. Iya. Pra Iya. sebelum datang berarti Iya. brand impression, pasca berarti brand experience, Betul. menghasilkan sebuah kalimat, oh kata Iya. oh, keren secara validasi gitu. Iya. Yang paling penting tuh ketika. Maksudnya gimana? Kan pra sebelumnya, Oke. pasca itu setelahnya. Nah, kita itu punya kendali di level ketika. Memastikan si impresi tadi kemudian dijawab dengan apa. Oke. Nah, bagian itu yang sering kelupaan. Kita sibuk bikin impresi, Iya. sibuk bayar KOL, sibuk bikin video sinematik. Yang terjadi pas datang malah nggak kepegang Pas datang adalah ketika kan. ketika. Jadi sebelum, ketika, setelah. Menarik banget. Kita akan sambung lagi mas Iya. di next obrolan Wiratalk. Ya, Jangan bosan-bosan ya. Ini bakal menarik sih ke depannya. Oke. Gitu. Dan jangan ditutup-tutupin. Serahkan semuanya aja ke kami gitu. apa aja. Udah, closing Oke, ya. makasih ya semuanya. Oke. See you di episode selanjutnya. Bye bye. Bye. Thank you Mas Dim. Yuk.